Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat di mana saja berada, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan membahas sebuah film drama keluarga yang dirilis tahun 1997. Wah, memang sudah lumayan jadul sih ya. Tetapi karena di film ini penuh dengan pesan moral yang sangat baik untuk dicontoh khususnya bagi generasi milenial hari ini, maka tak ada salahnya jika saya akan bahas alur ceritanya kali ini. Film ini adalah Children of Heaven, film produksi asal negara Iran, disutradarai oleh Majid Majidi, pernah masuk nominasi Academy Award untuk kategori film berbahasa asing terfavorit. Film ini dinilai mampu menginspirasi jutaan penonton melalui cerita yang sederhana dan dapat dipahami semua kalangan. Awal tahun 2000-an, film ini sering ditayangkan di televisi swasta di negara kita, khususnya saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Film ini penuh dengan pesan moral dan penanaman karakter akhlakul karimah yang sangat mendalam. Nah, pesan moral apa saja yang kalian dapat dari film ini? Silahkan nanti kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Namun, sebelum lanjut, silahkan terlebih dahulu untuk subscribe bagi yang belum, karena subscribe itu gratis dan juga berbagi agar orang lain pun tahu apa yang kita tahu. Awal kisah dimulai dari sebuah pemukiman sederhana. Terlihat seorang anak laki-laki yang sedang menjahitkan sepatu milik adiknya. Anak tersebut bernama Ali Mandegar. Anak kecil berusia 9 tahun yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Keseharian Ali sepulang sekolah adalah membantu orang tuanya. Kedua orang tua Ali adalah tergolong keluarga yang tidak mampu. Hari itu, Ali singgah ke toko sayuran untuk membeli kentang. Ia menyimpan sepatu adiknya pada kotak sayuran. Saat Ali sedang memilih-milih kentang, tiba-tiba datang pengepul barang bekas atau seorang pemulung ya, yang tanpa sengaja mengambil sepatu adik Ali yang tersimpan di dalam kantong plastik. Ali terkejut karena sepatu adiknya yang ia simpan telah hilang. Ia pun mencoba mencarinya dan tanpa sengaja menjatuhkan sayuran sehingga pemilik toko marah kepada Ali dan mengusirnya. Sesampainya di rumah, tanpa sengaja Ali mendengar pemilik rumah yang sedang memarahi ibunya karena telat membayar uang sewa selama 5 bulan. Ayah Ali adalah pekerja serabutan, maka orang tua Ali tidak punya uang untuk membayar sewa rumah. Saat memasuki rumah, ia melihat adiknya yang bernama Zahra yang sedang menjaga adiknya yang masih bayi. Duh, cute bener ya. Zahra menanyakan tentang sepatunya dengan raut wajah yang agak cemas. Ali menjelaskan kepada Zahra bahwa sepatunya telah hilang saat ia ke toko membeli kentang. Zahra sedih mendengar sepatunya hilang karena hanya sepatu itulah yang dia punya untuk sekolah. Ali berjanji akan mencari lagi sepatu adiknya dan meminta Zahra untuk tidak menceritakan kepada ibunya. Diam-diam Ali kembali ke toko sayur untuk mencari sepatu adiknya. Namun si pemilik toko laki-laki memergoki Ali dan mengusirnya. Karena kelelahan, ia singgah untuk minum dan bertemu dengan kawan ayahnya yang saat itu meminta Ali mengantarkan gumpalan gula kepada ayahnya untuk acara keagamaan.
Ayah Ali juga seorang marbot atau pengurus masjid. Malam harinya terlihat ayah Ali yang bernama Karim sedang menghaluskan gula sambil marah kepada istrinya karena memaksa bekerja mencuci karpet dengan kondisi masih sakit pergeseran sendi. Padahal dokter melarang istrinya untuk bekerja berat. Saat selesai mengangkat jemuran, ibunya meminta Zahra membuat teh untuk ayahnya. Ayah Zahra selalu memuji Zahra yang selalu taat dengan mematuhi perintahnya. Dan kali itu ayah Zahra menanyakan kenapa Zahra tidak membawakan gula. Dengan polosnya Zahra meminta ayahnya untuk mengambil gula yang ada di depannya. Namun dengan sabar ayahnya menjelaskan bahwa gula itu adalah milik masjid dan bukan hak mereka untuk memakainya. Meskipun dengan kondisi kurang mampu, Karim melarang anak-anaknya untuk memakai barang yang bukan haknya. Kemudian diam-diam Zahra menuliskan sesuatu untuk kakaknya. Ia menanyakan sepatunya lagi yang akan dipakainya untuk ke sekolah besok. Karena Ali tak ingin membebani ayahnya yang tak mempunyai uang untuk membeli sepatu baru, Ali berinisiatif untuk mengajak Zahra bertukar sepatu miliknya. Karena Zahra kan masuk sekolahnya di pagi hari dan Ali masuk sekolahnya siang hari. Ali pun memberikan sebuah pensil untuk Zahra agar adiknya tidak sedih lagi. Keesokan harinya, Zahra berangkat sekolah dengan memakai sepatu kakaknya. Meskipun terasa longgar dan merasa malu, Zahra pun tetap memakai sepatu itu daripada ia tidak masuk sekolah. Awalnya Zahra merasa malu karena memakai sepatu milik kakaknya. Namun, ia berusaha untuk tetap percaya diri. Siang harinya terlihat Ali yang menunggu Zahra di sebuah gang. Saat Zahra pulang sekolah, ia berlari sekuat tenaga untuk bertukar sepatu dengan Ali agar kakaknya tidak terlambat masuk sekolah. Setelah bertukar sepatu, Ali pun berangkat sekolah sambil berlari karena takut dia terlambat sekolah. Namun, sesampainya di sekolah, pintu gerbang terlihat sudah tertutup. Ali berusaha masuk sekolah. Guru konseling pun sempat melihat Ali yang datang terlambat. Masih beruntung sang guru tidak memanggilnya. Sepulang sekolah, Ali melihat adiknya yang sedang mencuci piring dan ia menceritakan kepada adiknya bahwa ia terlambat masuk sekolah. Zahra melihat sepatu kakaknya yang kotor dan dekil. Ia malu memakai sepatu kakaknya yang kotor itu. Dengan senyuman Ali mengajak Zahra untuk mencuci sepatu itu bersama-sama. Terlihat kebahagiaan tanpa rasa mengeluh di wajah Ali dan Zahra. Dalam tayangan ini saya senang sekali melihat ekspresi mereka ya. Bermain air dan gelembung bersama. Luar biasa. Saat menjemur sepatu, terlihat kawan Ali yang datang mencarinya dan mengajak bermain bola. Namun Ali menolaknya karena ia harus menjaga ibunya yang sedang sakit. Malam harinya, saat berkumpul keluarga, terlihat sang ibu memuji Zahra yang hari itu menyelesaikan semua tugas pekerjaan rumah dengan baik. Ali yang juga membantu adiknya. Meskipun hidup dalam kondisi kurang mampu, orang tua Ali dan Zahra tetap memberikan penghargaan berupa pujian kepada kedua anaknya yang rajin membantu pekerjaan rumah.
Malam itu cuaca sedang hujan. Zahra membangunkan kakaknya yang sedang tidur untuk mengangkat sepatunya karena takut kehujanan dan basah. Keesokan harinya Zahra berangkat sekolah dan ia melihat sepatu anak-anak yang bagus di sebuah toko. Saat itu Zahra sedang ada ujian dan ia mempercepat mengerjakan soal ujian agar ia cepat pulang dan bertukar sepatu dengan kakaknya. Namun, di tengah perjalanan tanpa disadari Zahra menjatuhkan sepatu. Ia berusaha mengejar sepatu itu, namun ia tidak dapat meraih sepatunya hingga akhirnya sepatunya itu tersangkut dan Zahra tidak dapat mengambilnya. Ia menangis karena hanya itu satu-satunya sepatu. Dan Zahra juga takut kakaknya marah kepadanya. Kemudian muncullah pemilik toko yang saat itu melihat Zahra menangis dan membantunya mengambil sepatu Zahra dari selokan tersebut. Ketika bertemu dengan Ali, Zahra menjelaskan bahwa sepatunya basah karena jatuh ke selokan dan Zahra tak mau memakainya karena terlalu longgar. Ali meminta adiknya untuk memaklumi kondisinya sekarang karena sang ayah yang tak memiliki uang untuk membelikan sepatu baru. Setibanya di sekolah, Ali terlambat lagi dan guru konseling kali ini memanggil Ali. Kemudian menanyakan alasannya, kenapa terlambat lagi, dan dia juga menanyakan kenapa sepatunya basah. Sementara kaos kakinya kok tidak basah. Saat Ali menjelaskan, ternyata Pak Guru tidak mempercayai alasan Ali. Namun Pak Guru masih memberikan kesempatan dan memperbolehkan masuk ke dalam kelas. Saat masuk ke kelas, terlihat guru kelas membolehkan Ali mengikuti pelajarannya. Meskipun datang terlambat dan tidak menanyakan alasan Ali kenapa datang terlambat saat itu. Pak Guru sedang mengumpulkan nilai belajar siswa dan Ali masuk 3 besar siswa dengan nilai tertinggi meskipun dari keluarga tidak mampu. Ali termasuk siswa berprestasi dan rajin belajar. Sebab itu Pak Guru tidak mempermasalahkan Ali terlambat ke sekolah. Keren ya. Saat pulang sekolah, Ali bertemu dengan Zahra dan terlihat masih marah kepada Ali. Tuh cute-nya. Segera Ali memberikan pulpen hadiah dari Pak Guru kepada adik tercintanya itu supaya tidak sedih lagi. Tampak terlihat senyum di wajah Zahra saat itu. Manis banget kan? Malam harinya terlihat Ibu Ali yang sedang membuat sup dan meminta Ali untuk mengantarkan sup buatannya kepada tetangganya bernama Khanum. Orang tua Ali mendidik anak-anaknya untuk peduli kepada orang lain meskipun keadaan mereka sendiri kurang mampu. Keesokan harinya, saat apel pagi, terlihat Zahra yang masih minder dengan sepatu butut yang ia pakai. Karena kawan-kawannya memakai sepatu yang bagus-bagus. Namun, tanpa sengaja ia melihat sepatu miliknya yang telah hilang itu sedang dipakai seseorang. Zahra belum mengenali siapa anak itu. Dan saat istirahat, Zahra kembali mencari anak yang memakai sepatu miliknya tersebut. Dan saat ia menemukan anak itu, ia hanya bisa diam di sampingnya dan tidak berani menanyakannya. Akhirnya, sepulang sekolah, Zahra pun mengikuti anak itu secara diam-diam hingga di depan rumahnya. Ali pun lagi-lagi terlambat sekolah karena Zahra masih mengikuti anak kecil tadi.
Ali masuk secara diam-diam. Namun, ternyata guru konseling sudah menunggu Ali di tangga. Karena tidak mau mendengar alasan Ali lagi, akhirnya guru tersebut menyuruh Ali untuk pulang dan kembali ke sekolah bersama ayahnya. Waduh. Saat akan pulang, Ali bertemu dengan guru kelasnya, dan sang guru membantu Ali dengan menjelaskan kepada guru konseling karena kebaikan sikap Ali selama mengikuti pelajarannya. Sepulang sekolah, mereka pergi ke rumah anak kecil yang memakai sepatu Zahra dan berniat akan meminta kembali sepatu itu. Anak kecil itu bernama Roya, yang saat itu sedang bersiap mengantar ayahnya yang akan berjualan. Meskipun ternyata dengan kondisi yang buta. Terlihat air mata Zahra yang tak tertahan saat melihat kondisi keluarga Roya. Akhirnya Ali dan Zahra mengurungkan niatnya untuk meminta kembali sepatunya karena tidak tega melihat kondisi keluarga Roya. Malam harinya, terlihat Karim yang sedang menyiapkan minuman teh untuk tamu acara keagamaan di masjid karena Karim merupakan pengurus masjid, sedangkan Ali dan kawannya bertugas merapikan sepatu jamaah dan juga membagikan minuman air teh. Setelah selesai acara, Karim diberi alat penyemprot dan gunting rumput oleh sahabatnya yang bernama Hussein. Kemudian Karim mengajak Ali pergi keliling kota untuk menawarkan jasa dengan menaiki sepeda butut. Mereka berdua berkeliling kota. Hingga akhirnya mereka memasuki ke sebuah kompleks perumahan orang kaya. Karim mencoba mencontohkan kepada Ali bagaimana cara memanggil pemilik rumah dengan cara menekan bel. Melihat ayahnya yang kebingungan dan tidak bisa menawarkan jasanya, maka Ali dengan bijak menawarkan jasa mengurus kebun kepada pemilik rumah dengan cara memencet bel tersebut. Dan kemudian ayahnya merasa bangga karena cara yang dilakukan oleh Ali tersebut ternyata berhasil. Akhirnya mereka membagi tugas untuk menawarkan jasa. Namun hal lucu terjadi saat tiba-tiba ayah Ali digonggong seekor anjing penjaga rumah. Mereka berdua pun dibuat lari tunggang langgang. Mereka pun beristirahat. Dan saat Ali sedang minum, ia mendengar suara anak kecil yang memanggilnya. Ternyata anak kecil itu bernama Ali Reza dan mengajak Ali untuk bermain. Ia saat itu hanya berdua dengan kakeknya, dan terlihat Reza yang anak orang kaya sedang kesepian dan ingin mempunyai kawan bermain. Kemudian Ali pergi diajak ayahnya. Namun Reza terus memanggil Ali. Tiba-tiba terlihat anak kecil dan kakek-kakek yang memanggil Ali dan ayahnya. Ternyata itu adalah Reza yang sengaja membangunkan kakeknya untuk memanggil Ali dan meminta ayahnya mengurus kebun di rumah besarnya itu. Terlihat Ali yang menemani Reza bermain. Ternyata Reza ini anak orang kaya yang selalu ditinggalkan kedua orang tuanya yang sibuk bekerja dan menginginkan seorang kawan untuk bermain. Dalam situasi ini kita diperlihatkan
bahwa si kaya terlihat bahagia meskipun bermain dengan seorang anak yang miskin. Dan semoga saja ya, anak zaman sekarang tidak mementingkan status sosial dalam memilih teman. Kemudian ayah Ali mengajak Ali pulang setelah mendapatkan imbalan atas jasanya, dan Ali meletakkan boneka gajah di pelukan Reza yang tertidur karena puas bermain bersama Ali. Dalam perjalanan pulang terlihat ayah Ali merasa senang dengan hasil yang ia dapatkan hari itu. Jika ia bisa setiap hari bekerja seperti itu, ia dan keluarganya tentu bisa hidup lebih baik. Juga dapat memberikan barang-barang keperluan sehari-hari. Namun, Ali hanya ingin ayahnya membelikan sepasang sepatu untuk Zahra, adiknya, terlebih dahulu. Saat melewati jalan menurun, tiba-tiba rem sepeda ayahnya Ali ngeblong dan mereka meluncur dengan kecepatan tinggi hingga membuat ayah Ali dan Ali pun menjadi panik. Akhirnya mereka terjatuh menabrak sebatang pohon. Kemudian mereka pulang dengan menumpang sebuah mobil. Beruntung saja Ali dan ayahnya tidak terluka parah. Dan uang hasil jerih payah hari itu digunakan untuk berobat. Kisah berlanjut ketika Zahra pulang sekolah dengan buru-buru. Tanpa sengaja ia menjatuhkan pulpennya. Dan Roya yang menemukannya berusaha mengejar Zahra untuk memberikan pulpennya. Di sisi lain, saat jam olahraga, terlihat gurunya Ali mengumumkan akan ada lomba lari maraton yang diselenggarakan oleh gubernur. Namun Ali tidak berminat untuk ikut karena kondisi sepatunya yang hampir rusak. Keesokan harinya terlihat Roya yang menemui Zahra dan mengembalikan pulpennya yang terjatuh. Dengan senyumnya yang manis dan tulus, Zahra membalas kebaikan Roya. Di sisi lain terlihat ayah Roya membelikan sepatu baru untuk anaknya dan menukar sepatu lamanya yang merupakan sepatu Zahra. Dan saat berangkat sekolah, Roya bertemu dengan Zahra, bercerita bahwa sepatu lama Roya tersebut ditukar dengan sebuah barang. Mendengar hal itu, Zahra sempat kesal. Namun ia berusaha menahan emosinya karena ia sudah mengikhlaskan sepatunya itu. Hari-hari berikutnya Ali dan Zahra mulai terbiasa dengan bertukar sepatu. Ali pun mulai terbiasa berangkat sekolah dengan berlari meskipun di saat hujan hari itu. Terdapat seleksi peserta lomba lari maraton. Terlihat hadiah yang disediakan untuk juara lomba, yaitu juara 1, 2, dan untuk juara 3. Ali melihat hadiah sepasang sepatu olahraga untuk pemenang juara 3 lomba lari ini. Akhirnya ia pun memberanikan diri untuk bertemu dengan guru olahraganya dan meminta izin untuk mengikuti lomba tersebut. Karena terlambat mengikuti seleksi, Pak Guru menolak keinginan Ali tersebut.
Namun dikarenakan keinginannya yang kuat untuk mendapatkan hadiah berupa sepatu olahraga, yaitu apabila Ali memenangi juara 3, akhirnya Ali memohon kepada gurunya menghibah dan berjanji akan memenangkan lomba tersebut. Kemudian Pak Guru pun akhirnya luluh dan memutuskan untuk menguji kecepatan lari Ali. Dan selanjutnya ternyata Pak Guru puas dengan catatan waktu berlari Ali. Sesampainya di rumah, Ali memberitahu Zahra bahwa ia akan mengikuti lomba lari dan akan berusaha mendapatkan posisi ketiga karena hadiahnya berupa sepatu olahraga yang nantinya akan dia berikan kepada adik tercintanya itu jika menang loh ya. Zahra terlihat senyum dan merasa bangga akan usaha kakaknya tersebut. Keesokan harinya saat tiba di tempat perlombaan, Ali melihat banyak anak-anak peserta lomba yang datang didampingi oleh kedua orang tua mereka. Akhirnya perlombaan lari pun dimulai dan para peserta segera berlari dengan penuh semangat melintasi rute yang telah ditentukan. Tak terkecuali Ali yang begitu semangat berlari sekuat tenaga untuk mencapai posisi paling depan. Saat berlari, ia terngiang-ngiang dengan wajah adiknya yang sedang berlari untuk bertukar sepatu dengannya, dan ia merasa kasihan dengan adiknya tersebut. Satu persatu Ali melewati peserta di depannya. Saat ia tersadar, ternyata dia sudah berada di posisi terdepan, posisi pertama. Ali segera melambatkan larinya agar berada di posisi ketiga. Saat ia sudah berada di posisi ketiga, tiba-tiba salah satu peserta menarik bajunya. Ali pun waduh. Maka segeralah ia bangkit untuk segera mengejar ketertinggalannya. Ali pun terus berlari sekuat tenaga, dan saat mendekati garis finish, persaingan peserta semakin ketat. Dan dengan sekuat tenaga, Ali berlari agar ia mendapat posisi ketiga. Namun tanpa ia sadari, ia justru mendapat posisi pertama dan menjadi pemenang. Ya, pemenang juara pertama, namun bukan juara ketiga. Mendengar hal itu, Ali justru terlihat sedih karena gagal membawa pulang sepatu olahraga untuk adiknya. Bahkan saat sesi foto pun, ia menunjukkan ekspresi menangis. Duh. Di sisi lain terlihat Karim, sang ayah yang selesai berbelanja, dan terlihat dua pasang sepatu di keranjang sepeda yang ia beli untuk kedua anaknya tentu saja. Sesampainya di rumah, Ali bertemu dengan Zahra dan dia hanya menundukkan kepala tanpa bisa berkata-kata lagi. Zahra pun sudah memiliki feeling sepertinya. Ia berlari untuk masuk ke kamar karena adiknya yang masih bayi terlihat sedang menangis. Nah, film ini ditutup dengan adegan di mana Ali merendam kakinya yang penuh dengan luka ke dalam kolam sambil tertunduk menyesal. Ya, begitulah akhir dari film ini. Nah, bagaimana sahabat sekalian, dari alur cerita ini tentu banyak hikmah yang dapat kita petik ya. Antara lain
Jadilah sosok yang kuat. Jangan merasa lemah, karena di balik kekurangan kita pasti kita punya kelebihan. Di balik kesulitan pasti akan ada jalan kemudahan. Bersungguh-sungguh mengejar cita-cita. Tentu saja kalian bisa menemukan lagi hikmah-hikmah yang dapat dipetik dari kisah ini. Silakan teman-teman tambahkan saja ya di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.